Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Pak Erick Thohir rangkap jabatan Presiden FIFA. Patutlah, paham. Maksudnya kenapa kalian yang repot gitu kan? Ini kan kalau FIFA yang bilang, kita mau bilang apa gitu kan? Ini kan sudah sesuai juga. Kalau FIFA bilang tidak melanggar aturan, toh kenapa teman-teman dari Malaysia yang rese gitu kan? Kalau mereka bilang pantasan, ya kita jadi berpikir mereka ini jangan sampai mengira dengan disangsinya FAM dan dibekukannya 7 pemain naturalisasinya mereka selama 12 bulan itu gara-gara Indonesia. Karena ada statement dari mereka punya petinggi di sana yang bilang kayaknya ada sabotase ke timnas Malaysia, ke FAM karena tidak suka dan lain sebagainya. Dan mereka bilang ada pertemuan di New York. Dan kita bisa tahu siapa yang ada di New York. Menurut saya, orang-orang Malaysia ini daripada mereka sibuk menyalahkan orang lain, mending tunjukkan saja dokumen aslinya. Aduh, kenapa rese sekali gitu kan? Oh, inilah yang kata New York. Inilah dia. Oke, paham. Jadi tutorial naturalisasi itu cetak gol itu ada di Indonesia ya, bukan di Malaysia yang pakai pemain ilegal. Gitu loh ya, bukan Malaysia yang pakai pemain ilegal. Inilah perbedaan Indonesia dan Malaysia saat sama-sama disanksi FIFA. Tahun 2015 Indonesia memang pernah dibekukan FIFA, tapi betul. Alasannya jelas, ada konflik internal dan intervensi pemerintah. Itu masalah organisasi, bukan kecurangan. Dan setahun kemudian Indonesia kembali bangkit, sanksi dicabut, bahkan sepak bolanya jadi lebih kuat sampai sekarang. Tapi Malaysia kasusnya jauh lebih memalukan. Bukan karena konflik, tapi karena ketahuan pakai dokumen palsu untuk pemain naturalisasi mereka. Akibatnya, 7 pemain kena skors, federasi kena denda, dan nama Malaysia tercoreng di mata dunia. Bedanya jelas, Indonesia jatuh karena konflik, lalu bangkit dengan terhormat. Malaysia jatuh karena skandal curang, dan itu akan selalu jadi noda hitam dalam sejarah sepak bola mereka. Sebenarnya begini, mau ada sabotase ke ada yang komplain melapor ke FIFA, sebenarnya itu tidak masalah. Intinya sekarang adalah mereka itu bisa membuktikan bahwa yang mereka naturalisasi selama ini memang benar-benar pemain-pemain yang mereka naturalisasi itu pemain Malaysia, atau dengan kata lain punya garis keturunan Malaysia. Jangan sampai benar mereka itu melakukan kecurangan, tapi kalau FIFA yang berstatement ya benar, berarti mereka memalsukan dokumen. Dan ya sekali lagi betul, itu sangat-sangat memalukan dan ya membuat malu ASEAN itu. Malaysia katanya punya banyak pemain keturunan, tapi faktanya tidak semudah itu. Memang benar, Malaysia punya komunitas keturunan dari India, Pakistan, Bangladesh, hingga Arab. Ada juga sedikit keturunan Eropa, seperti Portugis dan Belanda, terutama dari Malaka. Tapi masalahnya, tidak semua pemain keturunan itu bisa main untuk timnas. FIFA hanya mengizinkan pemain jika orang tua atau kakek neneknya jelas lahir sebagai warga negara. Itu sebabnya beberapa nama yang diklaim heritage malah ditolak FIFA. Contohnya Mats Deijl, pemain Belanda yang ternyata hanya punya hubungan lewat kakek buyut, otomatis tidak sah. Jadi meskipun Malaysia mencoba jalur keturunan, kenyataannya sangat terbatas. Beda dengan Indonesia yang punya banyak diaspora Eropa sah secara hukum, sehingga bisa menghasilkan naturalisasi yang benar-benar diterima FIFA. Malaysia boleh klaim punya banyak keturunan, tapi yang sah di mata FIFA itu cerita lain. Betul sekali, mereka ini mau coba tiru gayanya Indonesia, naturalisasi pemain-pemain keturunan. Kenapa saya bilang mereka coba untuk tiru? Karena yang awal mulanya melakukan naturalisasi pemain keturunan itu Indonesia begitu. Nah, diikutilah sama negara-negara di Asia Tenggara, terkhusus Malaysia. Tapi sayangnya mereka bukan pakai cara yang legal, bukan pakai cara yang benar, tapi mereka pakai cara yang salah, cara yang curang, cara yang memalukan. Kita punya pemain di luar negeri itu yang katanya heritage lah, punya garis keturunan lah, memang benar-benar punya garis keturunan Indonesia, dan mereka mengakui itu. Dan secara aturan FIFA itu masih eligible, masih legal mereka dinaturalisasi sama Indonesia. Berbeda cerita itu lain ketika terjadi di Malaysia. Justru pemain yang tidak punya garis keturunan Malaysia
dokumennya dipalsukan seolah-olah mereka itu orang Malaysia, punya garis keturunan Malaysia. Padahal sebenarnya mereka tidak punya garis keturunan Malaysia sama sekali. Kacau, Indonesia kan? dituduh ingin sabotase timnas Malaysia. Nah, ini kan serius? Indonesia Ya lagi yang Allah. disalahkan. Yang ngasih sanksi FIFA, bisa-bisanya Indonesia loh yang dituduh Iya. sabotase timnas Malaysia. Ini benar-benar kocak sih. Ya, Ketua Umum FAM TMJ itu membenarkan adanya pihak luar yang berusaha menyabotase Harimau Malaya. Aduh, bukannya mengeluarkan bukti kalau memang dugaan FIFA itu salah, malah nyari pembenaran dengan mengatakan adanya yang menyabotase. Ditambah nih, fans-fans timnas Malaysia menuduh yang menyabotase itu adalah supporter Indonesia. Seperti yang kita lihat guys, ini beberapa contoh komentar. Indonesia atau Vietnam, geng Konoha lah itu. Ini mesti jiran sebelah sakit hati nak jatuhkan Malaysia sebab naik ranking 2026 masuk Piala Dunia. Aduh, ini lucu sih. Dimana jika memang pernyataan FIFA yang mengatakan adanya pemalsuan dokumen itu memang tidak benar, harusnya FAM berani secara terang-terangan membuka rincian asal usul Iya, 7 betul. pemain naturalisasi timnas Malaysia. Bukannya malah berkuar-kuar ada yang sabotase. Sampai foto Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA loh diupload dengan kalimat berita hukuman kepada FAM bukti doing start FIFA. Ini parah sih. Lagian apa juga yang mau kita irikan kepada Malaysia? Iya. Masuk Piala Dunia belum, lolos ke Piala Asia 2027 pun belum. Setuju, Tapi betul. bisa-bisanya loh Indonesia yang dituduh menyabotase. Ini benar-benar kocak sih. Kalau mereka bilang kita itu iri dan dengki dengan Malaysia, sebenarnya tidak. Pertanyaannya, untuk apa kita iri dengan Malaysia, ya kan? Secara prestasi kita jauh lebih bagus untuk kancah Asia, bos. Iya kan? Piala Dunia kita sampai ronde keempat, tinggal 180 menit lagi. Kalau kita menang 2 pertandingan, kita ada di Piala Dunia. Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah ada tempat di Piala Asia. Nah, mereka belum punya tempat sama sekali di sana. Dan dengan disangsinya FAM dan dibekukannya 7 pemain naturalisasinya Malaysia, bisa dipastikan nanti poin-poin yang mereka dapat di kualifikasi Piala Asia itu bisa dikasih ke negara-negara yang sebelumnya mereka lawan, Vietnam, Nepal, ya kan? Kalau misalkan banding yang diajukan sama Malaysia itu ditolak, maka bisa dipastikan poin-poinnya mereka itu dikasih ke negara-negara yang mereka lawan sebelumnya, Vietnam dan Nepal. Jadi untuk apa iri begitu, dalam konteks apa Indonesia iri dengan Malaysia? Toh secara prestasi kita lebih unggul dari mereka, ngapain iri begitu? Jadi maksudnya daripada sibuk keluar-keluar, lebih baik tunjukkan buktinya begitu kan? Bahwa memang pemain-pemain ini memang punya garis keturunan Malaysia, tidak mengada-ada dan tidak ilegal gitu loh. Aduh, teman-teman Malaysia ini gimana sih kalian? Kenapa ramai yang gelak? Kenapa ramai yang troll? Kalau yang gelak tu datang dari negara seberang macam Konoha, aku tak kisah. Ini rakyat kita sendiri yang gelak atas kejatuhan kita sekarang. Apa masalah korang? Bagaimana tak gelak? FAM itu kan curang. Wajarlah supporter kalian sebagian itu gelak, bang. Santailah. Siapakah pihak yang melaporkan Malaysia ke FIFA hingga Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia mendapat hukuman berat dari FIFA? FIFA memang tidak mengungkap identitas pihak yang melaporkan kecurangan Malaysia. Namun, pihak yang masuk akal untuk melaporkan Malaysia adalah pihak Vietnam. Pihak Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, hingga kini tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait hukuman FIFA untuk FAM dan pemain timnas Malaysia. Tapi sangat masuk di akal jika pihak yang melaporkan Malaysia adalah pihak yang dirugikan. Timnas Vietnam menelan kekalahan telak 0-4 dari Malaysia pada kualifikasi Piala Asia 2027 Juni lalu. Kekalahan itu membuat peluang Vietnam lolos ke Piala Asia sangat tipis karena hanya juara grup yang akan lolos. Jika timnas Malaysia mendapat hukuman dari FIFA karena dokumen palsu, maka timnas Vietnam bisa diuntungkan. Setidaknya FIFA bisa membatalkan kemenangan Malaysia pada Juni lalu dan memberi 3 poin untuk Vietnam. Betul, bisa saja itu Vietnam, bisa saja. Tapi ini kan belum terbukti siapa yang melaporkan. Dan FIFA tidak membuka soal itu. FIFA hanya bilang Malaysia, federasi sepak bolanya itu disanksi. Dan 7 pemain itu disanksi juga. Oke? Jadi ya kalau soal lapor-melapor kan kita tidak tahu siapa ini yang melapor gitu kan. Tetapi yang jelas dan yang pasti mereka melakukan sebuah pelanggaran. Dan mereka masih dikasih kesempatan waktu untuk banding. Kalau bandingnya itu diterima ya syukur. Kalau ditolak bandingnya nanti itu yang katanya 10 hari itu ada jangka waktunya, ditolak nanti bandingnya, sudah bisa dipastikan poinnya itu akan ke Vietnam nantinya. Kalau mereka bilang Konoha lah, Indonesia lah, pertanyaannya kita tuh rugi di mana gitu? Apanya yang dirugikan Indonesia? Jadi Indonesia sampai hati untuk buat seperti itu. Kalau soal masalah ranking FIFA, saya pikir kita masih di atasnya mereka loh.
Jadi buat apa kita mau melaporkan mereka, mau sabotase mereka? Tidak mungkin. Atau bisa jadi ada orang-orang di dalam FAM yang dengan sengaja melaporkan hal-hal yang mereka tidak mau gitu, atau cara-cara curang yang mereka tidak mau. Bisa saja seperti itu. FIFA hukum Malaysia, tapi justru Malaysia salahkan Indonesia. Malaysia kena sanksi FIFA gegara 7 pemain naturalisasi pakai dokumen palsu. Malaysia protes, ini sabotase. Mereka curiga ada pihak asing yang sengaja laporkan mereka ke FIFA. Dan indikasinya kuat, Indonesia yang jadi pelapor rahasia itu. Pertanyaannya sekarang kita balik ke mereka. Punya bukti tidak kalau Indonesia yang lapor ke FIFA? Punya bukti tidak? Kalau tidak punya bukti ya jangan asal tuduh. Lebih baik buktikan saja ke FIFA nantinya gitu kan. Kan mereka bilang itu kan pemain-pemain naturalisasi itu resmi, itu pemain-pemain yang diakui sama FIFA juga. Makanya bisa bermain itu pemain-pemain. Nah sekarang pertanyaan, kenapa mereka dapat sanksi? Artinya ada sesuatu yang salah. Dan sebenarnya mereka ini sudah terbongkar juga sebenarnya dari awal, dan sudah ada kecurigaan juga bahwa pemain-pemain Latin yang mereka naturalisasi ini tidak punya garis keturunan Malaysia, hanya mereka saja yang sebut ini heritage ini, tapi sebenarnya tidak juga. Kan itu terbukti dari podcastnya si Facundo Garces kalau saya tidak salah. Facundo Garces bilang dia itu punya garis keturunan dari Malaysia itu dari kakek buyutnya. Nah secara aturan FIFA, kalau dia punya garis keturunan dari kakek buyutnya itu tidak bisa bermain untuk satu negara, kecuali dari kakeknya dia punya bapak Begitulah cerita rumitnya, dia punya bapak atau kakeknya Facundo Garces lah ya, itu baru bisa. Kalau buyutnya tidak bisa karena tidak sesuai dengan regulasi FIFA. Itu kan ada statement dari Facundo Garces kan seperti itu, tapi kemudian dia beralibi, dia alasan kalau ada kesalahan translate. Dia itu punya garis keturunan dari kakeknya, bukan dari buyutnya. Tapi kan ditangkap sama media, ya kan? Digorenglah isu itu, dan sekarang terbukti bahwa mereka sama sekali tidak punya garis keturunan Malaysia, dan mereka palsukan dokumen 7 pemain asing ini. Aduh, bagaimana sih Malaysia? Ciao. Mereka sendiri yang bikin masalah, negara kita yang jadi kambing hitamnya. Kita udah tahu kalau Federasi Timnas Malaysia disanksi FIFA. Tapi anehnya, netizen mereka curiga ada pihak luar yang sabotase Timnas Harimau Malaya. Nama negara kita, Indonesia, ikut disebut-sebut. Menurutku aneh aja kalau mereka malah nyebarin isu ini. Mereka pikir mereka siapa sampai bikin Indonesia peduli sama pemain warisan yang mereka punya. Timnas kita loh, main di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Timnas mereka main di mana? Jadi gak make sense kalau mereka nyebarkan isu negara kita yang jadi dalang dari kasus mereka yang disanksi FIFA. Harusnya mereka malu sama kasus ini, karena pemain warisan yang mereka punya itu cuma turis yang lagi holiday, terus diajak bela Timnas Harimau Malaya. Memang kadang-kadang orang-orang sana ini tolol dan goblok, teman-teman. Kenapa saya berani bilang mereka tuh tolol dan goblok? Bukannya mereka sibuk untuk mempersiapkan data, ya kan, bukti, dokumen pemain-pemain yang dinaturalisasi itu saja, justru menyalahkan negara lain yang tidak ada sangkut pautnya. Pertanyaannya sekarang sangkut pautnya apa dengan Indonesia? Dan kalau mereka menuduh Indonesia sebagai biang keroknya yang lapor ke FIFA, pertanyaannya kita balik ke mereka. Punya bukti tidak? Punya bukti konkret tidak? Kalau tidak punya bukti jangan asal tuduh. Jangan sampai nanti itu bisa jadi bumerang untuk mereka. Dan dari media yang saya baca, Malaysia ini, FAM mereka itu, kalau misalkan bandingnya nanti itu ditolak, orang-orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen pemain naturalisasi 7 orang itu akan dipenjara kalau tidak salah 1 sampai 10 tahun. Jadi bahaya mereka ini. Ini bukan masalah sepele, masalah serius soalnya palsukan dokumen, men. Ini sekelas pemain nasional. Tim nasional ini bukan pemain-pemain klub, ini bukan pemain amatir ini. Ini pemain-pemain tim nasional ini. Jadi ya memang Malaysia ini sebenarnya federasi mereka tuh tolol dan goblok lah. Kalau pintar kan tidak mungkin seperti ini. Tolol memang mereka itu. Malaysia yang dihukum FIFA, tapi Indonesia yang disalahkan. Netizen Malaysia rame-rame menyebut sanksi FIFA sebagai sebuah sabotase. Mereka membawa-bawa Indonesia di tengah kekecewaan terhadap hukuman FIFA. Lucunya ada netizen Malaysia yang coba mengaitkan hukuman FIFA dengan pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden FIFA Gianni Infantino di Amerika Serikat tengah pekan ini. Cocok logi tersebut dihubungkan dengan sanksi terhadap FAM. Kabar angin itu kemudian dibalas netizen Indonesia.
Sejumlah netizen Indonesia menyebut pihak Malaysia seharusnya introspeksi diri. Betul, seharusnya seperti itu. Tapi kan Malaysia mana mau seperti itu. Sibuk tuduh sana sini, ya kan. Bahkan statement dari TMJ sendiri itu menurut saya bisa membias kemana-mana. Dia bilang ada pertemuan di New York dan ada yang coba mensabotase. Kalau betul seperti itu ya, betul-betul nih ada yang mencoba untuk sabotase timnas mereka karena iri dan dengki. Sebenarnya menurut saya tidak masalah. Tidak masalah untuk mereka harusnya. Karena apa? Karena mereka akan membuktikan juga kan di FIFA. Tapi kalau mereka tidak bisa membuktikan, ya mau sabotase atau laporan ataupun komplain apapun itu, ya memang mereka tetap bersalah kok. Mereka tetap bersalah. Jadi kalau mereka kait-kaitkan dengan Prabowo ketemu dengan Infantino di New York kemarin, saya pikir ya agak sedikit tolol sih mereka. Tolol, kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan sanksi yang mereka terima. Kan sekarang yang kasih masuk dokumen itu siapa? Apakah Federasi Indonesia atau dari Malaysia? Kan dari Malaysia yang kasih masuk itu dokumennya. Jangan sampai ada orang-orang Malaysia sendiri yang membongkar kecurangan yang mereka lakukan, iya kan? Bisa saja seperti itu ada orang-orang di dalam FAM, ya kan, yang lapor ke FIFA nih. Oh, kalau ada orang-orang di FAM sendiri yang melakukan kecurangan, jangan sampai seperti itu. Daripada sibuk untuk tuduh Indonesia lah, Vietnam segala macam lah. Ya lebih baik buktikan lah. Dan ada pemain Filipina juga loh yang bilang kalau memang pemain-pemain yang dinaturalisasi itu mereka bukan orang Malaysia gitu kan. Masih banyak kok talenta-talenta di Malaysia sebenarnya, tapi kenapa memilih jalur naturalisasi yang ilegal gitu? Kalau mau tiru Indonesia sebenarnya tidak masalah. Tidak ada salahnya sebenarnya, karena memang setiap negara itu kan punya hak untuk naturalisasi, tapi perlu diingat harus sesuai dengan regulasinya FIFA. Kalau tidak sesuai dengan regulasinya FIFA, maka akan terjadilah seperti Malaysia ini. Sebenarnya Malaysia ini tidak mencoba untuk meniru Indonesia, tetapi mereka mencoba untuk meniru Timor Leste. Kenapa? Kalau mereka meniru Indonesia, maka mereka akan sukses seperti Indonesia untuk sepak bolanya, timnasnya. Tapi mereka coba untuk tiru Timor Leste yang naturalisasinya tahun 2014 atau 18 lah, saya lupa itu. Kalau teman-teman masih ingat bisa tulis lah di kolom komentar itu. Itu kan mereka pakai pemain Brasil juga. Ujung-ujungnya kan disanksi karena pemain Brasil yang dipakai sama Timor Leste itu tidak punya garis keturunan dan ilegal. Nah, sekarang Malaysia lagi nih di Asia Tenggara yang ikut. Artinya Malaysia mengikuti Timor Leste dan sekarang Indonesia diseret nih, dibawa-bawa ke kasusnya mereka. Apa hubungannya, bos? Kalau kena sanksi ya silahkan diterima saja, bayar saja dendanya sekian ratus miliar itu, dan buktikan ke FIFA dibanding nanti. Masih ada 10 hari kok. Jadi kalian bisa banding, tunjukkan ke dunia, tunjukkan ke Indonesia bahwa memang yang kalian naturalisasi ini bukan hanya sembarang orang Latin yang tidak punya darah Malaysia, tapi mereka punya darah Malaysia. Tunjukkanlah bukti itu. Kira-kira begitulah ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.